I do not always get up at 6 in the morning. Oke, untuk merubah menjadi pola kalimat negatif, maka aturan pertama, Sobat Indonesia, kita harus tahu pada kalimat contoh nomor 3 ini, do berdiri sendiri, yaitu sebagai kata kerja yang mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Yang pertama, do sebagai auxiliary verb di dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu. Sobat Indonesia, konten belajar bahasa Inggris lebih cepat bersama Mr. Usul sekarang ini adalah kita memahami dan bagaimana membuat kalimat di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan do dan does. Nah, Sobat Indonesia, untuk bisa mengikuti konten-konten belajar bahasa Inggris lebih cepat, Sobat Indonesia bisa klik like dan subscribe, serta Sobat Indonesia share kepada keluarga Sobat Indonesia, teman-teman Sobat Indonesia, dan kolega Sobat Indonesia, sehingga bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Sobat Indonesia, Mr. Usul mengingatkan bahwa di setiap konten-konten yang sudah Mr. Usul siap sajikan kepada Sobat Indonesia hanya berkisar 10 menit sampai dengan 30 menit. Jadi Mr. Usul sangat yakin Sobat Indonesia bisa meluangkan waktu setiap harinya dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas bahasa Inggris Sobat Indonesia. Oke, now please siapkan diri Anda. Are you ready? Please attention, see and listen. Be careful. Now we do start together. Okay, come on Sobat Indonesia. Untuk memahami do dan does di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris, Sobat Indonesia perlu mengetahui sebagai berikut. Kita memakai do apabila subjek di dalam kalimat bahasa Inggris kita menggunakan I, you, we, they. Oke, once again, kita menggunakan do di dalam pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris apabila kita menggunakan subjek I, you, we, they. Oke, Sobat Indonesia, bagaimana penggunaannya dan fungsinya? Oke, Sobat Indonesia, please attention. Yang pertama, do sebagai auxiliary verb di dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Auxiliary verb adalah sebagai kata kerja bantu. Jadi Sobat Indonesia, di dalam pola kalimat positif, bila kita ingin membuat pola kalimat negatif dan kalimat tanya, maka pakailah do sebagai kata kerja bantu. Yang kedua, Sobat Indonesia, kondisi kalimat tersebut yaitu habitual action. Habitual action adalah perilaku kebiasaan kita atau aktivitas perilaku kebiasaan kita sehari-hari. Berikutnya, general truth. General truth artinya adalah kebenaran umum. Dan present. Present yang mempunyai arti bahwa kondisi kalimat tersebut, Sobat Indonesia, adalah mempunyai maksud kejadian pada sekarang atau saat ini. Oke, atau pada hari ini.
Sobat Indonesia, ada beberapa kata dalam kalimat yang perlu kita tahu, yaitu pertama, often, usually, always, seldom, dan never. Oke, often mempunyai arti sering, usually mempunyai arti biasanya, always mempunyai arti selalu, seldom mempunyai arti jarang, never mempunyai arti tidak pernah. Nah, Sobat Indonesia, bila mana do, oke, berdiri sendiri di dalam suatu kalimat, maka do berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Sehingga do berdiri sendiri di dalam kalimat mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Oke, Sobat Indonesia, sudah Mr. Usul siapkan contoh kalimatnya. Please look at this. Number one, I always get up at 6 in the morning. I always get up at 6 in the morning. Oke, Sobat Indonesia, perhatikan contoh kalimat pertama ini, yaitu pertama ada kata always, selalu. Kemudian ada kata keterangan waktu, in the morning. Nah, Sobat Indonesia, contoh kalimat pertama ini adalah sebagai kebiasaan aktivitas kita yang mempunyai arti pada kalimat pertama adalah saya selalu bangun tidur, oke, pukul 6 di pagi hari. Oke, Sobat Indonesia, contoh kalimat pertama adalah kalimat positif. Bagaimana kita menggunakan menjadi pola kalimat negatif? Sobat Indonesia, coba perhatikan pola kalimat negatif adalah menjadi I do not always get up at 6 in the morning. Okay? I do not always get up at 6 in the morning. Okay? Untuk merubah menjadi pola kalimat negatif, maka aturan pertama, Sobat Indonesia, kita harus tahu subjeknya I, maka gunakanlah do. Lalu tambahkan kata not, I do not. Oke, jadi pola kalimat negatif seutuhnya yaitu I do not always get up at 6 in the morning. Saya tidak selalu bangun tidur pukul 6 pagi. Oke, Sobat Indonesia. Now, contoh kalimat pada nomor 2. We often go to English training every Friday. We often go to English training every Friday. Sobat Indonesia, pada contoh kalimat nomor 2, kita perhatikan subjeknya adalah we dan terdapat kata often, yaitu we berarti kita atau kami, often mempunyai arti sering. Oke, dan kata keterangan waktunya adalah every. Untuk hari di dalam soal nomor 2 ini, Friday, bisa Sobat Indonesia sesuaikan dengan kondisi Sobat Indonesia di saat berbicara. Apakah every Sunday, every Saturday, every Thursday, or every Tuesday. Oke, so yang mempunyai arti yaitu kami atau kita sering pergi ke training bahasa Inggris atau English training setiap Friday, hari Jumat. Now, Sobat Indonesia, Mr. Usul mengajak Sobat Indonesia berlatih membuat pola kalimat tanya. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan Sobat Indonesia, setiap kalimat tanya yang menggunakan
do dan does, maka letakkanlah do atau does di depan subjek. Oke, maka kita lihat subjeknya, yaitu di sini ada subjek we, maka letakkanlah do di depan subjek menjadi do we often go to English training every Friday? Oke, do we often go to English training every Friday? Apakah kami atau apakah kita sering pergi ke tempat English training atau training bahasa Inggris setiap hari Jumat? Apabila iya, maka jawablah dengan yes, we do. Apabila tidak, maka jawablah dengan no, we do not. Oke. Untuk berikutnya, Sobat Indonesia, nomor 3, they do homework in the library. Oke. They do homework in the library. Ya, pada kalimat contoh nomor 3 ini, do berdiri sendiri, yaitu sebagai kata kerja yang mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Ya, they do homework in the library. Mereka melakukan atau mereka mengerjakan tugas di in the library, keterangan tempat di perpustakaan. Oke, Sobat Indonesia, jadi kita baru saja memahami dan berlatih terkait do. Bagaimana dengan does? Untuk does di sini, Sobat Indonesia, kita menggunakan di dalam pembuatan kalimat bahasa Inggris bila bertemu dengan subjek he, she, dan it. Oke. Nah, Sobat Indonesia, does dan do mempunyai fungsi yang sama. Hanya dibedakan dengan penggunaan subjeknya. Oke. Sama hanya dengan do, apabila does berdiri sendiri di dalam kalimat bahasa Inggris, maka berfungsi sebagai verb atau kata kerja yang mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Contohnya Sobat Indonesia, example number 1, the bookstore opens 24 hours. The bookstore opens 24 hours. Sobat Indonesia, pada contoh soal nomor 1, yaitu ada keterangan yang pertama adalah opens dan keterangan waktu 24 hours. Nah, di sini menunjukkan suatu kebiasaan yang terjadi sehari-hari. Lalu bagaimana jika kita ingin merubah dari pola kalimat positif menjadi pola kalimat tanya atau interrogative sentence? Maka yang pertama, lihatlah subjeknya, yaitu the bookstore. The bookstore ini mewakili subjek it. Maka gunakanlah does. Oke, dan letakkan di depan subjek. Sehingga menjadi does the bookstore open 24 hours? Nah, Sobat Indonesia, dikarenakan kita sekarang menggunakan does, maka kata kerja yang mendapatkan tambahan s atau es otomatis hilang s atau es-nya, sehingga kembali menjadi bentuk kata kerja awal atau dasar. Oke, Sobat Indonesia, coba dilihat the bookstore opens, ini adalah kata kerja dasar yang mendapat tambahan s, opens 24 hours, menjadi pola kalimat tanyanya adalah does the bookstore open 24 hours? Apabila ya, maka Sobat Indonesia bisa memberikan jawaban yes, it does. Or apabila bukan atau tidak, no, it does not.
Next, berikutnya untuk contoh soal nomor 2, Sobat Indonesia. She does homework with me. She does homework with me. Oke, ternyata pada contoh kalimat soal nomor 2, kita perhatikan does berdiri sendiri sebagai kata kerja, sehingga mempunyai arti melakukan atau mengerjakan. Oke, Sobat Indonesia, yaitu she does homework with me. Dia mengerjakan tugas bersama saya. Nah, Sobat Indonesia, pola kalimat negatifnya adalah yaitu bahwa tambahkan not setelah does. Oke, akan menjadi she does not homework with me. She does not homework with me. Nah, contoh soal nomor 2 ini, Sobat Indonesia, ada yang perlu Mister Usul beritahukan kepada Sobat Indonesia bahwa tidak perlu lagi kita menambahkan kata does. Sehingga cukup kita menambahkan not setelah does. She does not. Bukan she does not. Oke, Sobat Indonesia, she does not. Bukan she does not. Oke. Nah, Sobat Indonesia, untuk contoh soal yang nomor 3 adalah contoh soal dengan pola kalimat tanya. Ya, oke. Does Kenzie usually go to school by bus? Does Kenzie usually go to school by bus? Oke, perhatikan Sobat Indonesia, apabila pola kalimat tanya, maka perhatikan subjeknya. Karena Kenzie adalah seseorang dan dia mewakili laki-laki, berarti dia termasuk subjek he. Maka gunakanlah does. Letakkan di depan subjek. Does Kenzie. Ada kata usually, yaitu mempunyai arti biasanya. Dan by bus, oke, kata keterangan dengan apa dia pergi? Dengan naik bus atau naik bus, ya. Jadi kalau naik kendaraan pakai by bus, by car. Dengan naik bus, dengan naik mobil. Kalau berjalan kaki, bagaimana Sobat Indonesia? How do you say in English? By on foot. By on foot. Berbeda ya. Untuk makanan, maka pronunciation food. Food. Oke, bukan food. Oke. Untuk berjalan kaki, by on foot. Oke. Apabila ya, maka jawablah dengan yes, he does. He mewakili Kenzie. Apabila tidak, maka jawablah dengan no, he does not. Oke, Sobat Indonesia, kita baru saja bersama belajar dan berlatih bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan do dan does di dalam bahasa Inggris. Nah, Sobat Indonesia, bila ada pertanyaan, segera kirimkan ke dalam kolom komen Mister Usul. So, pasti segera memberikan jawabannya. Sobat Indonesia, thank you for your time. Thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Sobat Indonesia.